Mbak Dwi itu paling perhatian sama Gita. Itu karena Mbak Dwi ada maunya, makanya dia mau ngajarin kamu. Aduh, maaf. Maaf. Dia? Ivan? Kamu sedang merayu suami saya, kan? Vi, sudahlah. Nanti saya jelaskan semuanya. Apapun juga yang kamu butuhkan, tolong minta sama Papa. Jadi Papa percaya kalau Dwi yang nyuri, Pak? Siapa kalian? Ini bukan urusan lo. Gua cuma ngasih titipan aja buat lo. Titipan? Iya, ini buat lo. Dengar lo. Gua ada pesan buat lo. Dantangnya lo. Dan so jagoan lo. Gua nggak kenal kalian. Siapa yang nyuruh kalian? Alah, banyak bacot lo. Makanya banyak orang sebel sama lo. Lo tengil sini. Banyak bacot lo. Ini peringatan buat lo. Gak suka banyak ngomong. Bangun lo. Pak, cepet dikit, Pak. Men, lampu men. Pak, tolong Pak bawa teman saya ke mobil, Pak. Kita ke rumah sakit sekarang juga ya, Pak. Sakit, Pak. Tadi saya yang nelfon ke rumah kamu, Kak. Ngasih tahu mama kamu. Itu Intan, Mah. Dia nolongin saya. Selamat malam, Tante. Saya Intan, teman sekolahnya Eka. Makasih ya udah nolongin Eka. Ini sebenarnya kenapa sih? Siapa yang mukulin kamu sampai begini? Semenjak
semenjak Eka pindah ke sekolah Dwi, aku udah punya firasat yang enak. Dan sekarang firasat itu kebukti. Maksud kamu apa? Dwi jadi berubah sekarang semenjak dia deket sama Eka. Kita capek-capek mendidik dia, sekarang malah dia suka mencuri. Saya sudah bicara sama Dwi mengenai masalah itu. Dan ternyata semuanya itu kan hanya salah paham saja. Jadi tolonglah, lebih baik kita tidak membahas masalah ini lagi. Van, apa sebaiknya kita pindahin aja Dwi dari sekolah itu? Pindah sekolah? Mau pindahin Dwi ke sekolah mana lagi? Dia sekarang sudah di salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Kamu kira gampang gonta-ganti sekolah? Tapi kan Eka masih sekolah di situ, Van. Aku takut nanti Eka akan mempengaruhi dia dengan hal yang enggak. Jadi kita percaya kalau Mbak Dwi yang ambil buku itu. Udah Mbak, nggak usah bohong, semuanya kan udah terbukti. Mbak berani sumpah. Bukan Mbak yang nyuri buku itu. Mama bilang Mbak Dwi selama ini iri sama Gita. Tadinya sih Gita nggak percaya, tapi semua udah terbukti Mbak. Gita, apa pernah selama ini kehilangan barang? Udah deh Mbak, kita mau siap-siap sekolah nih. Lain kali kalau mau minjem barang apa-apa, bilang dulu sama Gita terus terang. Gak usah nyuri gitu dong, kita kan gak mau punya kakak maling. Pagi, Ma. Kok kamu sekolah juga? Wah, iya dong. Ini kan bukan hari libur, Ma. Ya tapi kan enggak, mendingan kamu istirahat dulu. Kamu itu kan lagi... Eka tuh nggak apa-apa, Ma. Lagian hari ini tuh ada ulangan. Eka nggak mau ikut ulangan. Kak, Mama boleh tanya sesuatu sama kamu. Kamu bener nggak tahu siapa yang royok kamu semalam? Benar. Bener, Ma. Lagian emangnya ada apa sih? Ya, Mama takut aja kamu terpengaruh sama anak-anak di jalan. Kan sekarang lagi musim bikin geng. Kamu... Ma, Eka tuh nggak ada waktu buat geng-gengan. Lagian hidup Eka tuh sekarang buat sekolah dan basket. Pokoknya Mama tenang aja. Eka tuh pasti bisa bikin Mama bangga sama Eka. Sayang. Ya ampun, kamu belum siap-siap juga. Wi, udah jam berapa? Nanti kita telat sekolah gara-gara kamu lagi. Kamu nangis, Wi? Kamu nangis? Kenapa? Kamu malu kalau kamu ketangkep basah mencuri? Dwi nggak mencuri apa-apa, Ma. Dwi bukan pencuri. Wi, capek-capek kami mendidik kamu supaya jadi anak baik-baik. Tapi semenjak kamu dekat dengan Eka, kamu berubah. Mama yakin Eka sudah mengajari kamu, bahkan mempengaruhi kamu supaya kamu benci dan ngiri sama kita. Wi, Eka itu bukan anak baik-baik. Dia broken home. Jadi Mama minta kalau kamu di sekolah jangan terlalu dekat sama dia. Mama gak suka. Paham? Sekarang kamu siap-siap. Kalau sampai 5 menit kamu gak siap, Mama akan tinggalin kamu. Jadi kamu ke sekolah naik bis. Siap-siap. Jadi lo bohong, Kak, sama nyokap lo? Enggak. Gue tuh cuma nggak mau nyokap gue khawatir. Gue nggak percaya deh kalau Randy yang ngelakuin semua ini. Sof, sejak pertama gue sekolah, dia tuh udah nunjukin sikap gak suka sama gue. Dia selalu cari-cari gara-gara. Ah, gue lihat justru sebaliknya kok. Randy malah pengen bersahabat sama lo. Buktinya, lo diajakin main biliar, nongkrong di kafe. Tapi lo nya aja yang nggak mau. Kak, kalau lo mau diterima di lingkungan baru, lo mesti beradaptasi dong. Jangan sombong gitu. Gaul dikit kenapa sih? Lo kok malah belain Randy gitu sih?
Wah, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Waduh, jangan-jangan lo jatuh cinta pada pandangan pertama lagi sama Randy. Ih, receh banget. Jangan cubit-cubit dong. Gue bilang Randy nih. Apaan sih? Siapa yang ngeroyok dia? Emang dia punya musuh? Bilang sama Eka, kalau butuh bantuan dan mau balas dendam, aku siap kok bantuin dia. Sya, ntar malam ada film baru loh. Kamu pasti seneng deh. Filmnya romantis banget. Ntar malam ada acara nggak sih? Nggak bisa, Ren. Kenapa? Ada acara sama apa? Duluan ya. Syah. Oh, nggak apa kan? Enggak, gue cuma luka-luka dikit aja. Gue duluan ya, Kak. Yuk. Mbak, dipanggil bos tuh ke ruang meeting. Ruang meeting. Iya, Mbak disuruh bawa file proyek apartemen Senayan buat presentasi ntar. Oke. Udah siap? Dah, makasih ya. Oke. Bapak panggil saya? Ya, ini Pak Ivan. Pak Ivan, ini Nadia. Ivan. Nadia, apa kabar, Pak? Nadia, sebaiknya kamu berikan kartu nama kamu. Nantinya kamu akan banyak berhubungan dengan Pak Ivan. Baik, Pak. Kata nama saya. Terima kasih. Oke, kalau gitu, Nadia akan mempresentasikan proyek-proyek kami sebelumnya sebagai bahan pertimbangan Pak Ivan. Silakan Nadia. Kenapa sih Mbak gemeteran kayak gitu? Sakit? Tapi aku baru sekali ini lo lihat Mbak Dia grogi kayak gini. Biasanya Mbak Dia itu kan selalu tenang dan percaya diri. Tapi aku maklum kok. Maklum. Iya. Soalnya klien yang tadi kan emang ganteng banget. Pantesan Mbak Dia keringet dingin kayak gini, ya kan? Kok telat sih, macet? Iya, biasa Jakarta. Tahu sendiri kan. Padahal saya dari sana langsung kemari loh. Aku udah survei untuk cari sekolahannya buat Dwi. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga aja. Takutnya kalau semakin hari kelakuan Dwi semakin buruk karena pengaruh Eka, ya kita kan harus pindahkan dia dari sekolah itu kan. Yang aku mau kamu tegas sama Dwi, Van, karena dia sama aku nggak nurut. Cuma nurut sama kamu aja. Ya kan? Van. Van. Hah? Kok kamu ngelamun sih? Maaf. Saya... Kalau lagi sama istri kamu, jangan bikin kerjaan dong, sayang. Saya tahu. Hari ini banyak meeting aja dari tadi pagi. Maafkan saya. Saya mau ke toilet dulu ya. Nadia Hadi Wijaya. Berarti hari ini Ivan meeting sama dia. Pantesan kelakuannya aneh. Awas kamu dia. Pindah sekolah. Iya. Tadi pagi Dwi denger Mama Vivi ngomong gitu sama Papa. Terus alasan dia apaan? Dwi, kamu tuh harus jujur. Jangan ada yang dirahasiain. Kamu tuh harus berani bicara, Dwi.
Jangan cuma diam aja. Semakin kamu diam, semakin kamu diinjak-injak sama ibu tiri kamu. Dwi, kamu nggak perlu takut sekarang. Sekarang ada kakak. Pantesan aja saya cuek banget sama cewek lain. Taunya tuh saya udah punya pacar, tau gak? Alah, Ri. Gue tuh gak percaya sama gosip lo. Paling juga lo ngarang-ngarang gosip supaya gue kecewa. Terus gue patah hati sama Eka. Gak percaya. Mau gue buktiin. Kalau gue sih Olga, dia ngejar-ngejar cowok yang udah punya cewek. Kalau gue malah semangat. Justru itu tantangan buat gue, Ri. Jadi lo lihat aja ya nanti. Pelan-pelan Eka pasti akan berpaling ke gue. Dan itu artinya lo harus saingan juga dong sama Marsha. Apa? Ri, lo kalau ngomong hati-hati ya, Ri. Jangan ngawur deh. Sya, emangnya udah. Saya cuma bercanda kok, nggak usah dimasukin hati. Udah yuk ke kelas. Eka. Waduh, gila bener. Kerjaan siapa itu? Gue nggak apa-apa kok, Ren. Lu jangan diem aja dong. Kasih tahu sama gue siapa yang kerjain lo. Biar gue kasih pelajaran sama mereka. Nggak perlu pakai balas-balasan segala. Kalau gue tahu siapa orangnya, ntar gue balas sendiri. Hah? Brengsek. Sini kamu. Dengar ya, saya peringatkan sama kamu. Jangan coba-coba ganggu Dwi lagi. Apa? Semenjak kamu sekolah di sini, Dwi berubah. Dwi jadi nggak punya moral. Sama seperti ibu kamu dan kamu nggak punya moral. Apa-apaan ini? Apa-apaan. Sekarang ini Dwi udah mulai jadi maling. Dan semua gara-gara kamu. Kamu yang pengaruhi Dwi jadi maling, iya kan? Dan dengar ya, bilang sama ibu kamu, jangan coba-coba rusak rumah tangga orang. Dan jangan rebut suami saya, paham? Paham kan? Dah. Siapa itu orang? Gue duluan nih. Dia yang ngerebut sama nyokap gue. Kok sekarang malah nyokap gue yang disalahin? Udah deh, nggak usah dimasukin ke hati. Kenapa sih? Anggap aja perempuan itu gila, nggak waras. Bukan itu yang gue pikirin, Sof. Tapi soal Dwi. Dia kan tinggal sama perempuan iblis itu. Kasihan adik gue. Balik yuk, Kak. Banyak nyamuk dia di sini. Lo apa-apaan sih? Itu ada nyamuk di pipi lo. Ini lagi nih. Udah dong, Sof. Sakit tau ditepuk-tepuk. Ternyata nyamuk-nyamuk di sini pada suka sama lo ya. Kurang ajar lo ya. Mbak, ada tamu yang nyariin Mbak tuh di lobi. Siapa? Nggak tahu. Katanya teman lama. Teman lama. Ya udah deh, makasih ya. Vivi, Kamu nggak nyerah juga ya dia? Masih nggak rela lihat kebahagiaan saya dan Ivan? Apa maksudnya? Jangan pura-pura bodoh dia. Kamu mencoba mendekati Ivan lagi kan? Hari ini kamu ketemu sama Ivan kan? Saya nggak tolol, Di. Saya curiga dari dulu kalau kamu ingin merebut Ivan dari saya. Awal-awal kamu masukkan Eka ke sekolahannya Dwi untuk memata-matai kami kan? Itu Vi, saya... Kamu jangan bohong dia. Kamu selalu ingin ketemu sama Ivan dengan berbagai macam alasan. Alasan pekerjaan lah, apalah. Asal tahu ya, Di. Ivan tidak akan pernah kembali ke pelukan kamu lagi. Karena Ivan tidak akan pernah kembali ke pelukan perempuan penipu semacam kamu. Ingat itu dia. Jadi, Pak Ivan itu mantan suami kamu? Iya, Pak. Tapi itu masa lalu yang sudah saya lupakan. Dan perempuan itu istrinya Pak Ivan? Betul. Pak, saya minta kebijaksanaan Bapak untuk mengeluarkan saya dari kerjasama dengan perusahaan Pak Ivan, Pak. Kenapa gitu? Karena saya tidak mau ada kesalahpahaman lagi, Pak. Dia, ingat, kamu harus bersikap profesional. Masalah pekerjaan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi. Tapi, Pak... Saya butuh kamu. Dan kamu harus tetap menangani proyek ini. Fitnah.
Ya iya, buat apa aku datang ke kantornya dia? Aku bahkan baru tahu kalau kamu ada kerjasama dengan perusahaan tempat dia bekerja, Van. Tolong, Vi. Berhenti untuk menyangkal. Bos perusahaan itu sendiri yang menghubungi saya. Dan dia bilang sama saya bahwa kamu datang ke kantornya dan kamu maki-maki dia di lobi kantor itu. Buat apa, Vi? Karena aku takut kehilangan kamu, Van. Kehilangan. Dia selama ini selalu membayang-bayangi kehidupan kita, Van. Kau bayangin aja, mula-mula dia masukkan Eka ke tempat sekolah sama dengan Dwi. Terus sekarang kamu ada kerjasama dengan dia. Apakah itu kebetulan? Nggak mungkin kan, Van? Vi, saya tidak mungkin mengorbankan keluarga kita hanya untuk hal semacam itu. Kekhawatiran kamu berlebihan, tahu? Ini hari terakhir nyokap nyanyi di sini, Kak. Emang dilarang sama suaminya? Padahal gue tahu banget nyokap nyanyi bukan cuma nyari duit, tapi karena emang hobi. Halo, selamat malam. Indra. Om, Syah. Malam ini adalah malam terakhir mamamu kerja di kafe Om. Jadi, kamu harus bantu Om. Bantu apa, Om? Kita akan buat pesta kejutan buat mamamu. Sebentar deh, Om mau bicara. Bentar ya, Syah. Bentar ya, Kak ya. Oke, Om. Syah, silakan duduk. Udah lama. Lumayan. Gue udah curiga. Gue yakin Marsha ngibulin gue. Berlaga ada acara sama bokapnya. Padahal mau kencan sama nengusan itu. Apa lu, Ren? Gue nyuruh teman gue lagi suruh ngejain tuh anak. Betulan, biar dia kapok. Jangan. Jangan, men. Gue takut si Marsha curiga. Dan gue gak mau image gue jelek di mata Marsha. Jadi gimana dong? Tenang aja. Gue ada rencana sendiri kok. Ya sayang, Bobo. Apa sayang? Mama bertengkar sama papa ya? Terus kenapa mama nangis? Mama cuma takut kalau kamu akan kehilangan papa kamu. Apa? Sayang, mamanya Mbak Dwi, dia berusaha untuk merebut papa dari kita. Mamanya Mbak Dwi? Selama Mbak Dwi ada di rumah ini, papa nggak akan pernah bisa melupakan masa lalunya. Dan satu-satunya cara supaya papa tidak berhubungan lagi dengan mamanya Dwi, kita harus menyingkirkan Dwi dari rumah ini. Maksud mama? Mama minta bantuan kamu untuk menyingkirkan Mbak Dwi dari sini. Kalau kamu nggak mau kehilangan papa. Pagi, sayang. Pagi. Kita sama Dwi mana? Dwi masih mandi. Terus Gita katanya hari ini lagi gak enak badan. Itu roti buat saya? Iya. Van, kamu tolong liatin Gita dulu sebentar ya. Iya, sebentar, sayang. Pagi, sayang. Mama bilang kamu gak enak badan. Ada apa, sayang? Papa sayang gak sih sama Gita? Loh, kok pertanyaannya seperti itu? Maksud Gita, papa lebih sayang Mbak Dwi atau Gita? Sayang, kamu kenapa sih? Ya tentu papa sayang sama dua-duanya dong. Papa sayang sama Gita, papa juga sayang sama Mbak Dwi. Orang dua-duanya anaknya papa kok. Papa gak ninggalin Gita kan? Enggak, sayang. Papa gak pernah akan ninggalin kamu. Kenapa sih? Kok kamu bertanya seperti itu? Papa tadi malam ribut sama mama ya soal mamanya Mbak Dwi. Jadi Gita takut, Pa. Kamu gak usah takut, sayang.
Papa tidak pernah akan ninggalin kamu, Mama, maupun Mbak Dwi. Kita kan satu keluarga. Kita selalu harus sama-sama. Ya kan? Jangan khawatir, sayang. Papa tidak pernah akan ninggalin kamu. Ya udah. Kalau kamu masih merasa nggak enak badan, kamu hari ini bolos aja ya. Istirahat di rumah. Oke. Ya. Saya jalan dulu. Hati-hati ya. Ya. Sayang, Mama perlu bantuan kamu. Bantuan buat apa, Ma? Sini, Mama bisikin. Eka. Gimana kerjanya semalam? Apa? Sekarang gue udah tahu kok. Kenapa lu nggak menjadi teman gue? Dan selalu aja nolak kalau gue yang ngajak. Maksud lo apa sih, Ren? Gini kah? Kalau emang lu bersaing sama gue di lapangan, no problem. Bagi gue itu fair-fair aja kok. Dan kalau emang lu mau ngerebut masa dari gue, juga silahkan. Asal lu terus terang. Jangan ngebut-ngebut belakang gue. Itu namanya pengecut, men. Ren, gue tuh ngerasa nggak bisa ngerebut apa-apa dari lo. Apalagi gue ngerebut Marsha gitu. Eka, lu gak usah menapik ya. Kalau emang lu mau bersaing sama gue, secara sportif dong. Ren, gue tuh ngerasa gue nggak perlu bersaing sama lo. Dalam hal apapun. Eka, gue akan buktiin kalau lu bukan apa-apa sama gue. Tolong cancel semua meeting saya ada urusan penting. Baik, Kak. Ih, kayak kamu lama banget sih. Sorry lama. Kamu udah lama? Dwi, kamu kenapa? Ada masalah? Kak, apa bener Mama sama Papa membaikan lagi? Apa? Iya, kemarin Papa sama Mama tuh berantem sama Mama Vivi soal Mama. Katanya Papa sama Mama tuh membaikan lagi. Halo, selamat siang. Ibu, bapaknya baru saja meninggalkan kantor, Bu. Meeting? Maksud Ibu? Bapak bilang semua meeting hari ini dibatalkan. Maksud Ibu? Baik, akan saya laksanakan. Terima kasih. Sudah siap dia? Siap kemana ya, Pak? Meeting ke kantor Pak Ivan. Bukannya meetingnya di-cancel? Iya, barusan ada telepon. Meetingnya nggak jadi di-cancel. Kita berangkat sekarang. Pak. Saya sudah bicara dengan Pak Ivan. Bapak bicara apa sama Pak Ivan? Soal hubungan masa lalu kalian. Yang jelas, dia sudah tidak mempermasalahkan lagi. Dan dia sudah minta maaf atas kejadian istrinya tempo hari. Ayo, kita berangkat sekarang. Saya tunggu di lobi ya. Jangan sampai terlambat. Coba Papa lihat. Enggak, sayang, kamu nggak panas? Udah turun kali, Pak, panasnya. Tadi pas Gita telepon Papa, badan Gita panas sekali. Mama kamu mana, sayang? Nggak tahu. Tadi pas Gita hubungin handphonenya, nggak diangkat-angkat. Lagi fitness kali, Pak. Selamat siang. Maaf, Pak Ivan tidak bisa datang untuk meeting hari ini. Tapi saya tetap memutuskan untuk mengadakan meeting ini dengan topik yang lain. Yang ingin saya bicarakan dengan Anda dan staf Anda. Nadia, kamu tentu kecewa ya? Gagal ketemu dengan Ivan hari ini.
Maksud ibu, topik yang lain bagaimana? Jadi sekarang perasaan kamu gimana? Udah baikan kan? Udah agak enakan sih, Pak. Maafin Gita ya, Pak. Gita udah bikin Papa panik. Nggak apa-apa, sayang. Papa kan udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu ada Papa, hubungi Papa di kantor. Kamu nggak salah kok, sayang. Ya udah, Papa balik kantor dulu ya. Pak, Papa mau kemana? Jangan ke kantor dong. Temenin Gita. Oke, sayang. Papa di sini temenin kamu sampai Mama pulang ya. Selagi dia masih kerja kepada perusahaan Anda, proyek Anda dengan suami saya tidak akan pernah berlanjut. Maaf, Bu. Saya rasa dalam hal ini yang menentukan adalah Bapak Ivan sendiri. Saya istrinya. Saya juga punya hak untuk menentukan. Pak Ivan selalu mendengarkan kata-kata saya. Pak, saya tahu Anda sangat membutuhkan sumber dana saat ini. Jadi Anda tinggal memilih. Kehilangan sumber dana atau hanya kehilangan seorang pegawai. Dan satu hal lagi. Pertemuan dan pembicaraan kita hari ini jangan sampai diceritakan kepada Pak Ivan. Karena kalau Anda coba-coba melapor pada Pak Ivan, saya sangat bisa memastikan bahwa proyek Anda dengan suami saya tidak akan pernah berjalan. Setelah saya pertimbangkan, kelihatannya kamu benar, Nadia. Kenapa, Pak? Kamu ingat, pernah minta dinonaktifkan dalam proyek ini. Betul. Saya kabulkan permintaan kamu itu. Bapak akan mengeluarkan saya dari proyek ini. Dian? Iya, Bu. Saya mau nanya, kamu betah kerja di sini kan? Betah sekali, Bu. Kamu nggak mau kehilangan pekerjaan ini kan, Dian? Maksud Ibu? Duduk dulu. Maksud saya, kalau kamu nggak mau kehilangan pekerjaan kamu jangan menceritakan meeting saya ini kepada siapapun. Maksud Ibu pertemuan, meeting Ibu dengan... Iya, pokoknya pertemuan saya hari ini nggak boleh ada yang tahu, termasuk Pak Ivan. Kalau sampai dia tahu, saya bisa membuat kamu kehilangan pekerjaan kamu, Dian. Paham? Kan nemenin Kak. Ya jadi dong, ntar sore kan? Oh, gini ya ternyata. Mau apa lagi sekarang? Masih belum puas juga? Mau apa lagi? Dengar ya anak manis, sebentar lagi kamu akan pindah dari sekolah ini. Kamu akan dikeluarkan karena ibu kamu tidak akan mampu membiayai kamu lagi. Asal Anda tahu ya, saya sekolah di sini itu nggak dibiayai oleh siapapun. Tapi karena beasiswa. Jadi, ancaman Anda nggak berlaku buat saya. Dwi, masuk. Loh, tumben. Kamu udah pulang sih? Ada apaan, Mah? Nggak ada apa-apa. Kok kamu kayaknya nggak seneng liat Mama pulang cepat hari ini? Mah. Mama nggak ada masalah dengan kantor Mama, kan? Nggak ada. Kenapa emangnya? Perempuan itu bilang
kalau Mama tuh nggak akan bisa ngebiarin Eka lagi. Perempuan siapa? Vivi. Mungkin itu sebabnya Pak Ilham pindahin Mama ke bagian lain. Apa, Mah? Nggak ada apa-apa kok. Mama nggak ada masalah dengan pekerjaan Mama. Kamu nggak usah ngedengerin apa kata Tante Vivi. Mama cuma dipindahin ke bagian lain. Itu sebabnya Mama pulang cepat hari ini. Hah? Dwi bilang Mama mau baikan sama Papa. Apa benar, Mah? Kok Dwi bisa ngomong kayak gitu? Mereka tuh berantem gara-gara Mama. Vi, kamu dari mana aja sih? Sampai kita nyariin kamu kemana-mana, dia nggak tahu mesti hubungin kemana. Mungkin waktu tadi kita telepon, handphone aku mati soalnya aku lagi fitness, Van. Saya sampai membatalkan meeting saya siang ini karena kita sakit. Kita sakit? Sakit apa? Udah dibawa ke dokter? Saya nggak tahu dia sakit apa. Begitu saya tiba di sini, badannya udah nggak panas lagi. Coba kamu liatin dia. Ya udah kalau gitu aku tengokin kita dulu ya, Van. Gimana, Mah? Sukses sayang. Perempuan itu nggak akan pernah bisa berhubungan dengan papa lagi. Yes. Tapi pekerjaan kita kan belum selesai. Kita masih harus menyingkirkan Dwi dari rumah ini. Dan kamu harus bantu Mama ya. Menyingkirkan Badui kemana, Mah? Kemana aja. Yang penting Dwi harus keluar dari rumah ini. Supaya papa bisa melupakan masa lalunya. Kak, Syah. lo ngapain di sini? Ada les juga? Ah, enggak, gue cuma nungguin doang. Oh, sorry. Udah lama ya? Baru sebentar. Gue duluan ya. Udah, Syah. Gimana lesnya? Udah jago belum? Enggak, baru juga mulai tadi. Bener kan apa kata gue? Si Eka itu udah pacaran serius sama yang namanya Dwi. Tan, kalau gue pikir sebenarnya lo cari cowok lain aja deh. Soalnya kalau gue lihat mereka bener-bener pacaran. Sampai tadi, gue tuh ngeliat dia tuh pacaran di les piano lagi. Ya, terus kenapa? Biarin aja. Pokoknya gue nggak bakalan nyerah sebelum gue dapetin Eka. Lagi pula kalau gue dibandingin sama Dwi, ya gue jauh lebih oke dong. Tan, emang lo lebih oke daripada si Dwi. Tapi kalau lo dibandingin sama si Marsha, lo tuh nggak ada apa-apanya lagi. Lo tuh apaan sih, Ri? Iya, sorry deh, gue cuma bercanda kok. Dong. Kok kamu belum dijemput juga, Wih? Ya udah, kakak duluan aja. Nggak usah nunggu sampai Dwi dijemput. Enggak. Kakak nemenin kamu sampai kamu pulang. Sebenarnya Dwi disuruh pulang sendiri kan naik taksi. Kok gitu? Iya, soalnya malam ini Mama Vivi ada acara. Jadinya supirnya nggak bisa jemput Dwi. Ya udah. Kalau gitu kakak yang antar kamu. Jangan, Kak. Nanti kalau sampai Mama Vivi tahu gawat. Emang kakak takut apa sama perempuan itu? Yuk. Dwi kemana ya? Mungkin masih asik sama teman-temannya. Tadi sih dia bilang aku katanya nggak usah dijemput, soalnya mau pulang bareng sama temannya. Iya, tapi sekarang udah jam berapa? Biasanya kan jam segini dia udah pulang. Kok naik taksi? Van? 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 Udah deh, Kak. Kakak pulang aja, Gi. Udah, kamu jangan takut. Dwi. Selamat malam, Dwi. Papa nggak marah kan? Enggak, sayang.
Papa hanya ingin tahu kenapa sampai Eka harus nganterin kamu pulang ke rumah. Ya ampun sayang. Kita sampai khawatir mikirin kamu. Mana sih Vina? Vina. Iya, Vina teman les piano kamu. Katanya malam ini mau dianterin pulang sama dia. Mana? Van, kita berangkat sekarang ya, udah malam. Ayo. Sayang, kamu bisa kan jagain Gita? Soalnya dia lagi nggak enak badan. Jagain adik kamu ya. Bye, sayang. Kak, kaca rumah lo pecah. Mama nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa, Kak. Yang mecahin kaca jendela rumah kita siapa, Mah? Itu dia, Mama juga nggak tahu. Tadi Mama lagi mandi, tiba-tiba ada suara berisik. Pas Mama keluar, kaca jendela udah pecah. Pasti perbuatan perempuan iblis itu. Kak, nggak boleh nuduh sembarangan. Kalau bukan perempuan iblis itu siapa lagi, Mah? Selamat malam, Tuan. Malam. Malam. Van, tengokin dulu sebentar ya. Ya udah, saya ikut. Kita sayang. Biar dia tidur. Tapi kok lampunya nyala gini kita bisa tidur? Biasanya nggak bisa tidur kok nyala. Sudahlah, nggak apa-apa. Biar saya matiin lampunya. Van, sebentar. Apa ini ya? Valium. Kamu apakan adik kamu, Dwi? Hah? Kamu apakan? Ada apa, Ma? Vi, tolong jangan emosi. Gimana aku bisa sabar, Van? Dwi jelas-jelas sudah meracuni kita. Dari mana kamu dapat obat itu, hah? Ada apa, Pa? Obat apa pura-pura nggak tahu kamu? Dari mana kita punya obat itu kalau bukan dari kamu? Dari mana? Ayo. Vi, tolong. Pa, ada apa, Pa? Sayang, Mama kamu menemukan obat tidur di kamarnya Gita. Ini apa? Apa lagi alasan kamu sekarang, Wi? Hah? Dwi,